Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di dalam beberapa keterangan atau lampiran perkara-perkara yang termasuk al-iman bil yaumil akhir ya. Sekarang halaman 50. Kemarin menyelesaikan 5 contoh ya kan? 5 contoh. Kemudian setelah 5 contoh kita pindah ke dalil akal. Dalil akal yang pertama dari 2 dalil kemarin sudah. Belum masuk itu ya? Ya, yuk. Yuk Ari dibaca Ari. Wa amma dalalatul aqli famin wajhaini ahaduhuma annallaha ta'ala fatirus samawati wal ardi wa ma fihima khaliquhuma ibtidaan wal qadiru ala ibtida'il khalqi la ya'jizu an i'adatihi. Qala Allahu ta'ala wa huwal ladzi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Dan adapun dalil-dalil akal maka dari 2 sisi. Salah satu dari keduanya bahwasanya Allah Fatir adalah pencipta langit dan bumi. Dan di dalam kedua dan apa saja di dalam keduanya. Allah menciptakan keduanya dari mula pertamanya dan mampu dan zat yang maha mampu atas permulaan atas mula penciptaan adalah tidak lemah dari mengembalikannya, mengulanginya lagi. Allah berfirman, dan Dia yang memulai penciptaan kemudian mengembalikannya, dan Dia lebih ringan atasnya. Wa qala ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilina. Wa qala amiran
biraddi ala man ankara ihya al-idhami wa hiya ramimun qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Dan firman Allah Ta'ala, sebagaimana kami mulai awal penciptaan, kemudian kami mengembalikannya. Wa'dan alaina, janji atas kami, sesungguhnya kami mampu melakukannya. Surat Al-Anbiya ayat 104. Wa qala amiran, dan telah berkata memerintahkan biraddi dengan biraddi ala menolak, membantah orang yang mengingkari kehidupan idhami, tulang-tulang, dan dia ramimun, dia keadaannya hancur. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kul, katakanlah, dialah yang menghidupkan menciptakannya pertama kali, dan dia bikulli khalqin alim, dan dia maha pencipta dan maha mengetahui. Dia maha mengetahui setiap penciptaan. Ikhwati fillah yang berbahagia, disampaikan di depan bahwasanya bantahan kepada orang-orang yang mengingkari kehidupan setelah kematian itu bisa dari 3 hal. Yang pertama syar'i, ya kan, kemarin sudah kita bahas firman-Nya Allah Ta'ala dalam surat At-Taghabur misalnya, qul bala wa rabbi la tuba'atsunna summa tunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir, ya kan. Yang kedua secara hissi, secara indera. Secara indera ada di banyak tempat disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah memperlihatkan bagaimana Dia Ta'ala menghidupkan kembali orang-orang yang mati. Di Al-Baqarah aja misalnya ada 5 contoh, ya. Tambah lagi kisahnya Nabi Isa alaihi assalam di beberapa tempat, beberapa kali, ya kan, beberapa peristiwa terjadi seperti itu juga kan. Itu yang kedua, secara hissi. Itu hissi, yaitu kan dilihat atau didengar oleh yang bersangkutan. Ada yang sebagian melihatnya langsung, ada yang sebagiannya mendengar. Itu namanya dalil hissi. Jadi sudah ada pengalaman, ya, sudah ada pengalaman. Jika orang menunggu pengalaman, sudah ada pengalaman. Tapi pengalamannya seperti yang Allah kisahkan dalam surat Al-Baqarah. Kalau nunggu pengalaman sendiri ya nggak bisa. Nanti kita mati ya udah terlambat yang gitu kan. Ya. Yang ketiga sekarang dalil akal. Dalil akal, ya. Dalil akal yang menunjukkan bahwasanya pasti ada kehidupan setelah kematian, itu suatu yang mungkin. Itu suatu yang sangat mungkin sekali dan mudah bagi Allah, bahkan begitu. Nah, secara akal beliau menjelaskan 2 sisi. Ya, 2 sisi. Sisi yang pertama yaitu sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita
bahkan menciptakan apa yang lebih besar daripada manusia, seperti dia menciptakan langit dan bumi. Itu yang pertama. Itu yang pertama di sisi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah terbukti. Jadi ini enggak perlu nanti, udah terbukti. Sudah terbukti dia Ta'ala menciptakan manusia, bahkan menciptakan apa yang lebih besar dari manusia, menciptakan bumi dan langit, dan menciptakannya dari awal. Dari awal, bukan sekedar meneruskan atau menyempurnakan, dari awal. Nah itu yang pertama. Kita baca selengkapnya di dalam buku yang kita pelajari. Wa amma dalalatul akli ala. Ala apa, Ahmad? Wa amma dalalatul akli ala. Ala apa yo? Kan dalil itu ala tau kan gitu. Ala apa itu yo? Diisi coba. Ala titik. Nah, gitu. Wa amma dalalatul akli ala. Ala apa jawabannya? Terus lanjut sampingnya. Wa amma dalalatul akli ala apa dulu di sini? Lanjut belakang. Siapa yang jawab? Dibuka halaman 51. Ala apa? Ala butlanihi. Wa hadza za'mu batilun dala ala butlanihi. Nah, itu kan dala ala butlanihi. Batilnya apa? Batilnya alasan mereka, persangkaan mereka. Apa persangkaan mereka? Anadzalika ghairu apa persangkaan mereka? Anadzalika ghairu mungkin. Ya kan? Semua halaman 51 itu loh, ya kan? Waqad angkarul kafirunal ba'sa ba'dal mauti za'imina anna dzalika ghairu mungkin. Orang-orang kafir mengingkari al-ba'sa ba'dal maut dengan alasan, dengan perkiraan mereka, sangkaan mereka bahwa hal itu, bahwa menghidupkan setelah mati adalah ghairu mungkin. Nah, perkataan ghairu mungkin ini adalah persangkaan yang batil. Ya kan gitu. Siapa yang membatalkannya? Syar'i, hissi, akli. Ya toh? Sekarang wa amal aklu wa amma dalalatul akli ala butlani hadaz za'mi. Itu kan? Butlani hadaz za'mi. Persangkaan bahwasanya ba'sul mauti ghairu mungkin itu adalah batil. Apa yang membatalkannya secara akal? Min wajhain, bisa dibuktikan dari dua sisi. Ini sisi yang logis, sisi yang sekarang sudah terjadi dan logis. Apa sih yang pertama? Famin wajhaini, dua sisi. Yang pertama, annallaha fatirus samawati wal ardi wa ma fihima khaliquhuma ibtidaan. Ini dulu. Ini memang dipercaya dulu bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala adalah pencipta langit-langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya.
Ini mesti diterima dulu. Diterima oleh semua pihak. Bahwa betul sesungguhnya Dia Ta'ala adalah pencipta langit-langit dan bumi dan apa yang ada padanya. Itu dipahamkan dulu kan gitu. Kalau kita percaya, makanya kita membaca ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah apa saja yang ada yang di langit dan apa yang ada di bumi. Ya kan? Roy, betul enggak? Betul enggak apa yang di langit, apa yang dimiliki Allah? Betul enggak? Buktinya apa? Buktinya apa, Roy? Bahwa semua yang di langit, semua yang di bumi itu milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhasibukum bihillah. Roy, itu bajumu bukan? Itu bajumu? Hah? Buktinya apa? Hah? Pakai kok pinjem. Hah? Buktinya apa? Nah, buktikan kamu nota pembeliannya. Ini saya yang beli itu. Ini nota pembeliannya. Kan itu toh. Kamu cuma beli aja kan itu. Oh, Dia Ta'ala punya langit dan bumi. Buktinya apa? Buktinya Dia yang menciptakan. Ya kan? Buktinya Dia yang menciptakan. Dialah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Dia menciptakan semua yang ada ini, Dia yang menciptakan. Kan gitu. Maka hanya menciptakan ya Dialah yang punya. Ya kan? Dia yang punya kan gitu. Jadi kamu itu punya Allah loh. Kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, itu memang harus dipahami dulu semua orang. Di orang yang kita ada harus menerima ini bahwa langit, bumi dan apa yang ada padanya itu adalah diciptakan oleh Allah. Allah adalah pencipta langit-langit dan apa yang ada di dalamnya. Bumi dan apa yang ada di dalamnya kan begitu. Itu harus dipahamkan dulu. Makanya termasuk kata yang jujur dan kita harus ucapkan kejujuran itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin, itu jujur kan itu. Segala puji bagi Allah, pencipta alam semesta, itu kata yang jujur itu. Makanya di Al-Fatihah itu dibaca terus. Itu kita harus mengakui kejujuran. Kita harus ngomong jujur, nggak boleh menutup-nutupi fakta. Faktanya apa? Dialah Allah Rabbil Alamin, maka sebagai Rabb pencipta alam, Dia sepantasnya memiliki hak untuk mendapatkan pujian. Ya kan? Nah, gitu. Angki agen dadani mobil dadi apik wis dipuji. Wah, sampean bakat le ngono to. Masih dipuji kan gitu kan? Kamu ini kalau dikembang bakatnya bagus ini. Kamu punya anu nih. Ya kan gitu kan? Itu baru sedikit itu. Nah, itu misalnya. Nah, apalagi mengadakan langit, mengadakan bumi, ya kan? Mengadakan apa yang ada di antara bumi dan langit. Itu pantas kalau Dia telah berhak mendapatkan segala pujian. Makanya di Al-Fatihah kita memuji-muji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kan gitu. Memang ya itu kita sudah biasa, tapi orang lain belum percaya loh. Ya kan gitu. Itu yang kita harus pahami dan kita dakwahkan itu. Kita pahami, kita dakwahkan. Gitu. Ya, akhwati fillah bahagia. Yang kedua, setelah semuanya bisa menerima bahwa Allah lah pencipta bumi dan langit. Yang kedua apa? Khaliquhuma ibtidaan. Allah itu menciptakan langit dan bumi itu ibtidaan, dari permulaan.
Dari permulaan, dari awal, dari asalnya tidak ada apa-apa. Nah gitu. Karena kalau menciptakan tapi enggak dari awal, itu masih belum begitu hebat. Karena apa? Karena dia ketika sering ngulangi, wah, aku kemarin enggak dari awal gitu kan? Gitu dia masih kesusahan, kesulitan karena enggak dari awal. Dia enggak bisa bahan bakunya, dia hanya memproses dari setengah jadi kan gitu. Nah, itu masalahnya sehingga dia enggak bisa ngulangi lagi. Nah, udah ta'ala apa? Khaliquhuma ibtidaan. Dia ta'ala khaliquhuma adalah pencipta langit dan bumi ibtidaan secara permulaan. Ya kan, dari permulaannya. Kalau kita dari permulaannya bisa, itu ngulangnya akan bisa. Bila kita permulaannya nggak tahu ya nggak bisa kan gitu. Mau permulaannya piye kan gitu kan itu. Ini gimana tadi permulaannya kan gitu. Yang ketiga, baru ke kaidahnya. Setelah mereka menerima itu, menurut dua hal. Yang pertama, Allah pencipta bumi dan langit. Yang kedua, dia menciptakannya secara permulaan. Nah gitu. Nah, baru kaidahnya. Apa kaidahnya? Al-qadiru ala ibtida'il khalqi la ya'jizu an i'adatih. Nah itu. Zat yang mampu mengawali penciptaan layak jizu an i'adati, niscaya dia tidak lemah, tidak kesulitan mengulanginya lagi kan gitu. Nah itu logika Al-Quran. Itu logika Al-Quran. Jangan kita pakai logika sendiri. Sendiri kan sejauh pikiran kita. Kalau pikiran kita mana mungkin sudah mati dihidupkan lagi, nggak mungkin itu logika kita kan gitu. Ya wong kita aja lorowe bingung kok. Mati nguripkeun nae piye? Nggak masuk akal. Ya kan gitu kan? Bahkan berapa cerita dokter angkat tangan. Ya kan itu, tapi ternyata masih bisa sembuh. Kan itu. Dengan apa? Dengan doa. Ya gitu kan? Ada kan itu kan? Ada bisa gitu dengan doa. Bisa dengan doa, dengan Al-Qur'an ya kan? Bisa kan gitu. Terjadi nah, gitu. Itu logika orang angkat tangan, berarti itu kesusahan angkat tangan, apalagi suruh menghidupkan setelah mati, ya kan itu. Tapi kita nggak boleh pakai logika itu, kita harus pakai apa yang logis saja. Apa yang logis? Yang logis faktanya adalah bumi dan langit yang jauh lebih besar itu diciptakan oleh Allah, dan Dia Ta'ala menciptakannya dari permulaan. Nah tentu jelas diterima gampang menciptakan langit dan bumi dari permulaan. Nah itu jelas menunjukkan tidak akan kesulitan jika disuruh mengulangi lagi kan gitu. Ini akal seperti itu kan? Akal kan itu kan? Itu kan akal begitu. Roy, kamu tadi dari rumah? Hah? Ke sini. Dari awal ke sini apa gonceng Arifin? Oh.
Nek daerah ke sini ya kamu besok kembali sini bisa tahu sendiri. Hah? Ya bisa. Nah, sing gonceng ro karuan iso, kan gitu. Nah, gurung gonceng kayak mau mendalan merem ya toh. Ya, wah aku wingi gurung gonceng Ustaz. Mangkat dhewe ra iso kan gitu. Karena tidak ibtidaan ya kan itu. Enggak ibtidaan, kalau ibtidaan jangan mulai lagi bisa kan itu karena dari permulaan. Nah, maka apa kaidahnya? Al-qadir ala ibtidai la yajizu an i'adatihi kan gitu. Itu kaidahnya kan gitu. Itu kaidahnya begitu kaidahnya. Ya. Itu ya wah berbahagia. Itu dalil akal. Nah, dalil akal seperti itu disahkan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mencontohi kita, mencontohi manusia berlogika dengan akal. Apa misalnya? Misalnya firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala di surat apa itu? Ar-Rum 27. Allah mengatakan wa huwallazi yabda'ul khalqa summa yu'iduh wa huwa ahwanu alaih. Wa huwallazi, huwa itu isim apa? Ari. Huwa itu isim apa, Ari? Isim dhamir kan? Isim dhamir. Kembali ke mana? Kembali ke Allah. Ya. Apa i'rabnya huwa pras? Fi mahali raf'i. Kenapa marfu pras huwa? Mubtada. Mana khabarnya Ahmad? Jahono. Aladzi. Apa kabarnya? Aladzi. Dan dia adalah alladzi yabda'ul khalqa, ya kan? Dan dia adalah yang memulai penciptaan itu toh, dan dia adalah yang memulai penciptaan. Itu di huwa mubtada, alladzi khabar. Alladzi bukan naat, bukan. Ya kan? Tapi alladzi adalah khabar. Ya, itu khabar. Dan dia adalah zat yang telah memulai seluruh penciptaan, kemudian dia mengulanginya lagi. Dan dia kemudian menghidupkannya lagi. Wa huwa domir kembali kemana itu Ahmad? Sehono. Huwa kembali ke mana huwa? Bin. Khalqa. Apa huwa rai? I'adah. Mengulangi. Ya kan? Apa huwa? Mengulangi. Kan gitu toh. Dan mengulangi itu adalah lebih mudah. Betul enggak? Ya kan tentu gitu. Mengulangi itu adalah lebih
mudah. Ya kan gitu. Ahwanu isim atau fi'il arifin? Isim apa? Ya, isim tafdil ya kan? Isim tafdil. Itu Ar-Rum 27. Itu ikhwah. Jadi dalil akal seperti ini memang itu kita diajak oleh Al-Qur'an. Jadi kita tuh juga harus dilatih akal kita berlogika ya. Berlogika seperti ini. Di Al-Qur'an juga mendidik kita. Jadi akal yang sehat ya akal yang dibimbing oleh Al-Qur'an. Cara berdalilnya ya kan gitu. Ya gitu. Yang kedua, beliau mendatangkan ayat kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Apa artinya? Kami akan mengulangi penciptaan, kami akan menghidupkan lagi sebagaimana kami telah memulai awal penciptaan. Betul nggak itu? Betul. Mampu nggak tuh? Mampu. Terjadi nggak itu? Hah? Yuk kalau mau. Mampu kalau nggak mau juga terjadi loh, Roy. Ya kan? Dia Ta'ala mau nggak, Roy? Kan dia kan jelas mampu, ya kan? Dia pasti mampu sebagaimana firman-Nya kama bada'na awwala khalqin nu'idu, kami mengulangi itu mampu sebagaimana kami telah menciptanya pertama kali. Nah, walaupun mampu itu terjadi enggak? Ya belum tentu ya kalau dia mau. Kalaupun mampu, kalau enggak mau jadi enggak. Enggak terjadi. Kayak kamu mampu ke sini tapi enggak mau ya enggak katakan gini. Ya kan? Kan gitu. Dia Ta'ala mau enggak dia Ta'ala? Roy, dia Ta'ala mau enggak? Mau enggak menghidupkan orang setelah mati hidup lagi? Mau enggak dia Ta'ala? Mau. Buktinya apa? Buktinya itu wa'dan alaina. Wa'dan alaina, kami mau, itu udah janji kami, ya kan? Itu udah janji alaina yang kami mewajibkan diri kami, kan gitu. Udah dia mampu dan pasti mau, bahkan sudah menjadikan sebagai janji, kan gitu. Terus dia dengan janjinya apa? Inna kunna fa'ilin, kami sungguh-sungguh melakukannya, ya kan? Kan gitu. Makanya kalau cuma mampu belum tentu terjadi. Ya kalau mau. Namun juga mau belum tentu terjadi. Ya kalau enggak sedang sakit. Ya kan itu kan? Ya kalau mampu kan gitu. Untuk terjadi perlu mampu dan mau. Ya. Yang terakhir di sini waqala amiron birraddi ala. Ma menaroddi ala ari mana raddi ala? Raddi ala. Apa artinya raddi ala? Membantah. Apa makna raddi ila? Ras. Ahmad.
membantah rodi ala membantah rodi ila apa? Mengembalikan rodi ila mengembalikan sebagaimana firman-Nya Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila, ya kan? Farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Raddu ila mengembalikan, raddu ala membantah, ya. Itu. Sini apa raddi ala. Di Allah Ta'ala qala berfirman amiron bi. Apa amiron bi? Memerintahkan. Memerintahkan apa? Bi raddi ala. Memerintahkan membantah. Membantah siapa? Membantah man angkara ihya'al idomi wahya romim. Membantah orang yang mengingkari dihidupkannya kembali tulang belulang yang dalam keadaan remuk, berserakan, ya. Kalau ada tulang belulang yang berserakan, itu Allah enggak mengulanginya lagi, menghidupkannya lagi, mampu. Buktinya apa? Ari, dia mampu. Wong udah berserakan tuh tulang belulangnya, udah hancur luluh, udah remuk-remuk. Mampu nggak menghidupkan lagi? Mampu. Buktinya apa? Buktinya apa dia mampu? Apa? Roy? Iya, buktinya dia telah terbukti ansya'aha awwala marrah. Buktinya apa? Dia telah ansya'aha awwala marrah. Dia telah menciptakannya mula pertama kali. Itu buktinya. Jadi jangan memandang sekarang hancurnya tulang belulang. Lihatlah itu tulang belulang, itu bukti sudah pernah diciptakan. Ya kan? Dan yang menciptakannya pertama kali hingga sekarang sudah menjadi tulang belulang itu pasti yang menciptakannya dulu mampu menghidupkannya lagi. Nah gitu. Itu artinya dan orang itu begitu, nggak sampai penalarannya. Nalarnya itu kadang dia putus. Dia kiaskan, dia pahami Allah itu seperti kemampuan manusia ketika dirinya melihat remuknya tulang belulang, dia kiaskan dengan dirinya, ya mana mungkin ini hidupkan lagi. Ya kalau kamu nggak mungkin, kamu nggak bisa ya manusia, karena kamu nggak pernah menciptakannya kan gitu. Bagi dia Ta'ala yang terbukti telah menciptakannya, ya bagi dia mudah. Maka apa jawabannya? Jawabannya jawablah yuhyiha. Itu akan dihidupkan oleh alladzi ansya'aha awwala marrah, akan dihidupkan oleh zat yang telah terbukti menciptakannya pertama kali. Apa dia bisa? Dia bisa. Dia itu bikuli syai' bikuli halqin, menciptakan manusia dari apapun bisa.
menciptakan manusia dari dari tanah, bisa seperti Adam. Menciptakan manusia dari cara yang lain seperti Hawa, dari tulang rusuk Adam, bisa. Menciptakan Isa alaihissalam tanpa bapak, bisa. Hanya diciptakan apa itu Nabi Isa itu salam itu? Nabi Isa hanya Allah ciptakan dari apa? Dari tanpa apa-apa, hanya dengan kalimat kun. Coba hanya dengan kalimat kun jadilah, begitu aja. Tanpa apa-apa jadi. Menciptakan manusia umum dari mani, bisa. Itu bermakna bikuli khalqin alim, tahu dengan menciptakan segala ciptaan. Jadi bermakna tahu menciptakan manusia dari bahan apa saja, dari tanah bisa, tulang rusuk bisa, tanpa bahan bisa, dari mani bisa, apalagi dari bahan tulang. Itu kan, walaupun sudah hancur bisa. Kenapa? Dia Ta'ala bikuli khalqin alim. Itu dia tuh ngerti, tahu bagaimana menciptakan dari apapun, dia bisa kan gitu. Bikuli khalqin alim kan gitu. Itu jawabnya demikian. Ya buktinya manusia aja, ada yang dari tanah, ada dari tulang rusuk, ada yang dari mani, ada yang tanpa apa-apa, hanya dengan kalimat kun. Itu aja jadi kan, itu kan jadi. Hingga orang waktu itu nggak percaya semua, heran. Orang mencela Maryam kan itu, orang mencela Maryam. Maryam dicela oleh orang banyak, sok solihah. Ternyata tahu-tahu hamil. Kan itu, tahu-tahu hamil kan gitu, tahu-tahu hamil gitu. Tapi Maryam mengatakan walam yamsasni bashar. Ya kan, walam yamsasni bashar, aku tidak disentuh oleh seorang manusia pun. Enggak ada seorang manusia pun yang menyentuh aku. Kan gitu. Tapi dia bisa mengandung. Ya kan, bisa hamil. Padahal walam yamsasni bashar. Itu mana bisa demikian, diciptakan tanpa suami, tanpa apa-apa, tapi jadi langsung di kandungannya ibunya. Langsung di kandungan ibunya, itu bisa juga. Nah, tapi itu ya perkecualian ya, maksudnya kalau kamu jangan terus nanti nyuruh istrimu, kamu buat anak tanpa saya, ya nggak bisa. Ya masa terus begitu, itu yang menyelisih sunatullah ya. Itu memang itu memang kemuliaan Nabi Isa alaihissalam. Dia adalah diciptakan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Ya. Itu dalil dia maha mampu menciptakan segalanya, ya gitu. Itu yang pertama. Apa itu logika yang pertama itu? Mudah bagi Allah menghidupkan manusia setelah kematiannya. Dengan bukti apa? Dengan bukti selama ini semua kita menyaksikan dia sudah jelas berhasil menciptakan alam semesta, bumi dan langit, dan apa yang ada padanya dari permulaannya. Itu bukti kan? Itu sih. Ya, kamu di mana sih? Di bumi. Di bumi gitu loh, jangan di bumi gitu. Di bumi siapa? Kamu di bumi siapa sih? Bumi Allah. Kenapa ini bumi dinamakan bumi Allah? Iya, karena dialah penciptanya, ya kan? Dia penciptanya gitu. Kalau orang yang enggak mengakui Allah pencipta bumi, ini bumi apa berarti? Kalau orang yang enggak mengakui bumi ciptaan Allah, ini bumi apa berarti? Bumi siapa berarti?
Apa pertiwi itu sih? Saya ini orang kamu kasih pertiwi kamu. Pertiwi Mageland. Mageland ini apa Mageland? Pertiwi. Tidak ada orang itu. Pertiwi diartikan bumi. Pertiwi diartikan dewi yang menguasai bumi. Pertiwi diartikan tanah tumpah darah. Tidak ketemu. Iya. Ya betul ya bumi Allah itu berarti lah. Ya bumi Allah itu yang betul bumi Allah itu karena dialah yang menciptakan gitu. Dia yang menciptakan bumi Allah gitu. Kalau kamu apa, Ari? Kamu apa? Kamu kok bumi Allah? Kamu hamba Allah ya. Kamu hamba Allah. Kamu ya hamba Allah, kamu bumi Allah, kamu hamba Allah lah. Kamu hamba Allah gitu. Kamu kenapa dengan hamba Allah, Rik? Karena ciptaan Allah itu. Kurang bagus. Kalau itu nanti masih sifatnya umum. Kamu kan orang khusus. Ya kamu orang yang menghamba kepada Allah lah gitu. Hamba Allah. Kamu orang yang menghamba kepada Allah, orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu khusus. Kalau diartikan ciptaan Allah umum. Ya umum. Semuanya Abdullah, semuanya hamba Allah, bermakna semua ciptaan Allah. Kalau kita harusnya khusus, ya dicipta oleh Allah dan hanya menyembah Allah, kan gitu. Kamu warga negara mana? Murni apa campur Singapura? Nah, iya gitulah kamu. Itu kan WNI namanya, Tulen. Ya kan? Iya karena kamu hanya warga negara Indonesia saja kan itu, enggak campur kewarganegaraan kan gitu. Ya, itu. Itu yang bagus begitu. Kalau WNI kamu tulen, kalau menghamba kepada Allah enggak tulen itu gimana? Rasanya ya harus murni lah hanya menghamba kepada Allah karena hanyalah Allah yang menciptakan kita, ya toh. Semuanya tulen lah, murni hanya mencipta, hanya menghamba kepada Dia Ta'ala. Abdullah, mending begitu kan? Abdullah kan gitu. Abdullah itu mulia enggak, Rik? Hah? Paling mulia atau nomor 2? Hah? Paling itu hamba Allah apa pedagang kelas kakap? Hah? Dalilnya apa? Dalilnya banyak. Nabi aja hamba Allah, asyhadu anna Muhammadan abduhu. Nabi hamba Allah. Ya kan Nabi hamba Allah. Nabi Isa pun pertama kali ngomong ketika untuk bukti ibunya enggak zina,
Dia berkata, ini apa? Ini Abdullah. Itu kan? Ini Abdullah. Gitu kata Nabi Isa. Di kan Maryam kan dicela terus ya kan, terus dia nggak mau jawab, dia pilih puasa. Terus tanya itu ke dia. Bagaimana? Wa kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyah? Bagaimana kami suruh ngomong kepada bayi yang masih kecil baru lahir? Ternyata bisa bicara qala inni Abdullah ataniyal kitab. Gitu. Aku hambanya Allah, dia memberi aku kitab. Loh, sama kayak gitu. Orang baru percaya, oh ini enggak biasa ini luar biasa. Masa masih bayi bisa bicara seperti itu kan gitu, ya kan? Masih kecil baru lahir bisa ngomong ini Abdullah ataniyal kitab walam yaj'alni jabbaron. Ya, kan gitu. Itu yang pertama ya. Jadi berdalilnya di apa? Berdalilnya adalah Allah pasti mudah menghidupkan manusia setelah mati karena apa? Karena kita semua sekarang sudah menyaksikan, sudah melihat diciptakannya olehnya langit dan bumi dan semua iki kita di dalamnya dari mula pertama. Itu toh? Ya. Terus yang kedua sekarang. Asaniu annal ardo takunu maitatan hamidatan laisa fiha syajaratun khatra'u fayanzilu 'alaihal mataru fatahtazu khatra'a hayyatan fiha min kulli zawji min kulli zawjin bahijin wal qadiru ala ihya'iha ba'da mautiha qadirun ala ihya'il amwati qala Allahu ta'ala wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anjalna 'alaihal ma'a tazzat wa rabbat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Surat Fussilat ayat 39. Wa qala ta'ala wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nahla basiqatil laha tal'un nadir rizqal lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Surat Qaf ayat 9 sampai 11. Yang kedua, bahwasanya bumi dijadikan mati, kering, laisa bukan padanya pohon katro hujan, pohon hujan, maka yanzilu diturunkan padanya hujan, maka bergerak-gerak hujan hayat, hujan hayatan.
hidup. Eh, di dalamnya dari segala zaujin, dari segala zaujin, pak zaujin indah, zaujin tumbuh. Zaujin, di dalamnya dari segala zaujin bahijin. Ini apa? Zaujin bahijin. Yang hebat. Wal qadaru, dan kehendak atas dihidupkannya setelah dimatikannya. Kehendak atas dihidupkan dari yang kehendak atas yang dihidupkan, ya, dihidupkan dan dimatikan. Sebagai Allah Ta'ala berfirman, dan dari tanda-tanda keesaannya bahwasanya bahwasanya kamu melihat bumi melihat bumi khosya. Khosya apa tuh? Khosya. Menunjukkan maka jika kalian ditunjukkan atasnya air ihtajat, air dan suburlah dan berkembang. Sesungguhnya yang dihidupkannya bagi yang hidup al mauta, bagi yang hidup dan mati. Belum. Bahwasanya atas segala sesuatu kehendak. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan kami menurunkan dari langit air yang berkah, maka
maka kami menumbuhkan dengannya benih dan kecintaan dan benih musnah. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi mempunyai mempunyai batang yang bersusun-susun sebagai rezeki bagi hamba-hamba, dan kami hidupkan dengannya negeri yang mati. Seperti itulah kebangkitan. Ini memang logika sebetulnya. Kamu kan udah gede, logika udah pinter, udah biasa logika seharusnya. Kalau kurang memperhatikan ya berarti logikanya kurang jalan. Ini kita ajak berlogika. Apa logikanya? Logikanya annal ardo takunu maitah hamidah. Jadi kita memperhatikan bumi itu pada musim kemarau, ketika musim kering, kemarau enggak ada hujan, bumi itu maitah gitu. Apa maitah? Bumi itu mati, tandus. Apa atau tandus mati itu? Apa mati? Tandus itu apa? Enggak ada kehidupan. Artinya ditanami apa saja enggak tumbuh. Diem aja kan gitu. Diem aja. Ya kan? Bumi diem aja. Kalau bumi itu nggak ada air, kamu tanami dukul nggak? Ya diem buminya. Itu namanya apa? Maitaha hamidah. Laisa fiha syajarah. Tidak ada padanya tumbuhan khadra yang hijau. Itu buminya berarti mati buminya. Buminya mati. Ya Topin, kamu mati apa hidupin? Buktinya apa? Bernapas. Nah, hatimu Bin, hatimu mati apa hidup hatimu? Buktinya apa? Ngaji ya kan gitu ya toh. Kan gitu. Iya. Bumi itu kalau sedang kering ya dikasih bibit unggul ya diem aja. Sama hati kalau sedang kering, kalau mati ada pengajian di mana-mana ya diem aja kan gitu. Orang nguping ya kan itu kan. Enggak datang. Itu namanya matinya masih mati kan gitu. Masih mati. Kalau hatinya sudah hidup, gerak dia kan itu kan, gerak tumbuh kan gitu, kan itu. Nek mati orang napas itu. Arep nek angin pirang-pirang wis meneng wae orang napas. Kalau mati ya gitu. Kayak banyu meneng wae kan gitu. Kalau hidup bernapas kan itu.
Ya. Nah terus kita semua setelah melihat bumi itu mati, bumi itu kemarau mati, nah gitu. Tapi begitu alaiha di atas bumi ini yang zilul mator turun hujan. Gimana bumi itu? Tahtazu, bumi langsung geraknya? Hidup, hijau, biji-bijiannya tumbuh. Itu biji-bijiannya tumbuh kan gitu. Biji-bijiannya tumbuh sampai fiha di bumi ini ada bermacam-macam tumbuhan yang indah, ya kan? Mengagumkan. Orang juga heran itu. Ada melati, ada mawar, itu. Ada anggrek kan itu. Macam-macam ada semua kan gitu. Semuanya ada. Bagi rumput, wah banyak sekali ya kan gitu. Dan kalau kemarau juga mati loh kalau kemarau loh kan gitu. Itu siapa yang nanam? Enggak ditanam itu tapi tumbuh kan? Tumbuh karena apa? Hanya karena hujan kan gitu. Kamu enggak melihat biji rumput kan gitu. Kamu enggak ngerti biji rumput kan gitu. Kayak apa biji rumput, tapi ternyata itu biji yang sehat. Buktinya apa? Gitu kena hujan, tumbuh, ya kan gitu kan? Nah hujan tumbuh kan gitu. Nah itu. Nah hatimu piye? Masuk kalah karo biji rumput. Biji rumput kena udan langsung tumbuh, masa biji hatine dhewe kena Al-Qur'an rau tumbuh wis piye? Ya. Kan gitu. Langsung hidup beragam macam tumbuhan dan sifatnya bahij. Apa bahij? Indah, ya kan? Indah. Terus itu semua itu fakta enggak itu fakta enggak? Fakta. Nah, dengan fakta itu baru loncat ke logika. Logikanya apa? Apa akal kita? Logikanya Al-Qadiru ala ihya'iha ba'da mautiha. Allah yang mampu menghidupkan bumi dengan cara menurunkan hujan setelah mauti, setelah bumi itu mati kering, kerontang di musim kemarau. Nah, jika Allah mudah menghidupkan bumi, maka Qadir mampu juga ala ihya'il amwat, mampu juga menghidupkan manusia atau orang-orang yang mati. Ya enggak, Ri? Betul enggak? Hah? Kenapa, Ri? Kenapa Allah yang menghidupkan? Betul enggak Allah menghidupkan bumi, betul enggak? Kapan Allah menghidupkan bumi? Kamu lihat enggak? Kapan? Waktu hujan, ya kan? Waktu hujan. Ya kan? Terus dengan hujan itu Allah menghidupkan bumi. Nah, Allah yang mampu menghidupkan bumi, betul enggak dia mampu menghidupkan orang mati? Hah? Kok bisa? Piye logikane? Logikane piye? Logikanya bumi itu besar aja dia hidupkan, apalagi manusia yang cuman kecil. Ya kan gitu kan? Kan begitu. Jadi bumi yang besar semuanya langsung hidup, ya kan gitu. Berarti manusia. Maka situ ayatnya apa? Ayatnya wa min ayatihi, dan diantara bukti-bukti kebesaran Allah apa? Annaka tarol ardo khasyiah, kamu melihat di musim kemarau, di musim kering kau lihat bumi itu khasyiah. Apa khasyiah, Arifin? Hah? Khusuk ya, khasyiah kok tandus. Itu terjemahannya. Khusuk. Khasyiah kan yang khusuk kan, bumi itu khusuk, buminya khusuk.
Nah. Ya artinya emang tandus. Nah, kenapa tandus dinamakan khusyuk, Arifin? Tandus kan terjemahan, Arabnya kan khusyuk ya kan? Kenapa dinamakan khusyuk? Bumi yang tandus itu enggak tergoda oleh bibit-bibit unggul. Enggak tergoda oleh beragam bibit. Ditanam bibit berapa unggul enggak tergoda, diam aja. Itu namanya khusyuk. Ya enggak? Nah, sampeyan kuda eling ya ora khusyuk berarti jenenge. Berarti ora khusyuk. Khusyuk ki ya kudune ra tergoda kaya bumi ki lho. Nek kemarau kae lho khusyuk ngono kae. Kowe ngono kae jenenge khusyuk ngono kuwi ya gitu. Itu khusyuk itu gitu. Itu khusyuk kan gitu. Dia orang yang khusyuk kan gitu. Orang yang khusyuk kan gitu. Walaupun ya tandus bener, karena digoda dimingi-mingi suap enggak goyang, ya kan itu namanya kan itu wong tandus emang begitu. Kan dimingi-mingi suap enggak apa ya kan, enggak bergeming kan gitu, nah kan gitu. Itu keras itu kan, keras tandus itu kan gitu, itu keras tandus kan gitu. Pendiriannya tegas itu, kasih suap nggak mau kan gitu. Itu kayak bumi di musim kemarau kan gitu. Itu kau lihat itu kau lihat kan annaka tarul ardo khasyiah, kau gunung itu khusyuk kan gitu. Dia tandus diem aja, digoda oleh benih tetap diem aja kan gitu. Enggak hijau sama sekali, enggak goyang kan gitu. Dibiarkan semua bibit itu dibiarkan semua gitu. Giliran suatu masa tiba saatnya faida anzalna alal ma, ketika kami sudah menurunkan padanya air, ihtazzat warobat, dia langsung gerak dan tumbuh, ya kan? Dan robatum tumbuh. Nah itu. Nah kalau gitu sekarang kau saksikan, betul enggak itu? Betul. Nah kalau betul, kaidahnya sekarang berbunyi gini kaidahnya. Innalladzi ahyaha, sesungguhnya zat yang menghidupkan bumi setelah kering kerontang itu adalah pasti lamuhyil mauta, pasti mampu menghidupkan orang-orang yang mati. Kan gitu. Karena bumi itu besar, mudah dia menghidupkannya. Enggak ada kesusahan, cukup dengan menurunkan air hujan, sudah. Bumi semuanya hijau semua hidup. Memang dia apa? Ala kulli syai'in qadir, memang dia zat atas yang maha mampu atas segala sesuatu, kan gitu. Ya. Demikian juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, itu surat apa surat? Surat Qaf, ya kan? Surat Qaf, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nazzalna minas sama'i ma'an, dan kami menurunkan dari langit ma'an mubarokan, air yang penuh berkah. Apa berkahnya air dari langit, Roy? Iya, fa'ambatna bihi jannat. Kami dengan itu air hujan menumbuhkan pohon-pohon. Dan juga wahabal hasid, dan biji-biji yang apa hasid? Mahsud. Mahsud. Apa hasid? Mahsud isim maf'ul, mahsud. Apa maksud? Ya biji-biji yang dipanen ya toh, yang dipanen. Apa artinya? Artinya air hujan yang Allah turunkan ke bumi tidak sekedar menghidupkan tok.
selain menghidupkan juga menumbuhkan juga membuahkan dan membijikan gitu loh. Mencetak generasi kan gitu. Itu namanya membijikan, habal mencetak generasi gitu. Nanti kita juga begitu, kita pun juga demikian nanti kalau menerima Al-Qur'an terus terus hiduplah iman, tumbuh ibadah dan amal soleh, terus membuahkan akhlak karimah. Kan gitu. Nanti ada generasi kan gitu. Sama demikian. Nah, kembali ke kitab ini ya. Juga tidak hanya itu, juga dengan air hujan yang Allah tumbuhkan, yang Allah turunkan, Allah menumbuhkan apa? Pohon-pohon kurma yang tinggi, bukan tanpa hasil, sudah tinggi, juga mayangnya. Mayang itu loh, mayang itu gitu loh. Mayang itu kayak kamu pohon kelapa itu. Itu kan nanti kan berapa buahnya kelapa? Tergantung mayangnya itu. Iya, kayak mayang akeh ya berarti tundune akeh kan itu kan. Tundune kan banyak kan gitu, namanya mayang. Nek iki jenenge apa ya terjemahane iku? Kayak munggah nang jenenge wong menek kambil terus munggah nang jenenge apa? Itu namanya apa itu namanya? Naik ke mana namanya itu? Memanjat kelapa sampai naik ke apa namanya itu? Ya itulah mayang itu loh, itu namanya mayang itu, itu namanya mayang namanya. Apa namanya, Roy? Kalau kita pohon kelapa, sini ada. Itunya kan, ketika semua ada kan per gini ada buahnya satu tundun, ya kan? Kalau itu namanya mayang gitu, itu namanya mayang kan gitu. Namanya mayang nah gitu. Dan ini sedikit kan, ya buah sedikit. Kalau ini banyak bertumpuk-tumpuk, nah berarti buahnya banyak. Nah ini coba, itu ada yang turunkan menghasilkan mayangnya banyak. Tol'un, naudid, mayangnya bersusun. Rizqon lil ibad, untuk memberi rezeki manusia. Nah itu namanya buminya hidup, ya kan? Semuanya urip kabeh, untuk pangan semuanya urip kan gitu. Nah gitu aja mudah bagi Allah. Kadzalikal khuruj, demikian juga menghidupkan manusia setelah mati. Ya gitu sama, gampang banget. Kenapa susah kan gitu? Demikian mudahnya Allah menghidupkan bumi kan itu. Ini yang nampak terutama di bumi-bumi yang subur. Kalau buminya enggak subur ya memang urip tok. Ya guru urip tapi enggak tumbuh dan enggak berkembang, enggak berbuah berbiji kan gitu. Karena ya kayak iman guru iman tok. Engko kean syahwat akhirnya ya ora tumbuh. Enggak tumbuh dan enggak berbuah akhlak karimah kan gitu. Ya, karena cuman asal imannya hidup, enggak kok imannya ya ada di hati, kan percaya enggak percaya ning ra dilakoni kan gitu. Kamu tahu enggak mencuri itu haram? Ya tahu, kamu mencuri, ya syahwat kan gitu. Kan gitu masalahnya. Hanya itu kurang tumbuh kan gitu. Karena kurang subur ya kan gitu. Kurang subur. Nah, gitu. Itu ya, Pak? Ya. Ini dua dalil. Jadi dalilnya dalil akal. Yang pertama apa? Mudah menciptakan manusia karena apa? Terbukti kita saksikan menciptakan yang lebih besar, langit dan bumi. Yang kedua, bumi yang mati, yang besar itu ternyata mudah dia hidupkan. Itu kan logis kalau dia mudah menghidupkan manusia. Nah, gitu cara kita, logikanya begitu kan gitu. Kamu nanti kalau melihat hujan-hujan kamu terangkan begitu di masyarakat. Bumi kok mati kaya ngene, kok gitu udan kok langsung tukul kabeh gitu kan. Nah, itu mengingatkan mudahnya dia Subhanahu wa taala kan gitu. Menghidupkan manusia setelah meninggalnya. Deh, wah mungkin ya. Ada yang disampaikan, sini ada pertanyaan, Wah.
Cukup ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.